Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman yang akan kita bahas, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sifat-sifatnya, ciri-cirinya, agar kita semua menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya sampai akhir firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang ibadur rahman. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Sekaligus itu adalah merupakan penutup surat Al-Furqan. Saya sedikit rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal mari kita pahami dulu secara umum tentang ibadur rahman ini yang dia ada di dalam surat Al-Furqan, agar kita pahami dulu secara umum pondasi dasar dari ibadur rahman ini. Pembahasan tentang ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, diletakkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan. Surat ke-25 ini adalah merupakan surat yang namanya saja Al-Furqan. Al-Furqan artinya adalah pembeda. Jadi ini yang memilah, membedakan betul, memisah. Al-Furqan artinya adalah pembeda atau pemisah. Di mana jelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan dalam surat Al-Furqan ada dua kelompok yang tidak mungkin bisa dipertemukan. Ada dua kelompok yang harus dipisahkan. Memang berbeda, karena hidup ini tidak mungkin semuanya sama. Hidup ini adalah pilihan, bahkan ada hal-hal yang tidak mungkin bisa dipertemukan. Karena itulah maka kita pun harus menyiapkan diri untuk itu. Dan itu pembahasan tentang ibadur rahman sebagai penutup surat ini menunjukkan bahwa ada ibadur rahman, ada manusia, ada hamba-hamba Allah yang maha rahman, yang taat dan tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Tapi ada mereka yang jangankan mereka mau maksimal beribadah pada Allah, bahkan mereka tidak mengenali siapa Ar-Rahman itu. Ini dua kelompok manusia yang tidak mungkin dipertemukan. Dan itu adalah mengapa suratnya adalah surat Al-Furqan. Para ulama tafsir sering menjelaskan kepada kita tentang sebuah ilmu dalam tafsir, namanya ilmu munasabah. Munasabah itu adalah kesesuaian dan keterkaitan antar ayat dengan ayat, antar surat dengan surat, antar kata dengan kata yang ada dalam Al-Quranul Karim. Contohnya adalah ayat ini, wa ibadur rahman, dimulai dari ayat yang ke-63. 63 Allah SWT mulai kata wa ibadur rahman. Para ulama ketika membahas tentang munasabah, tentang hubungan dan keterkaitan, maka dibahasnya dicoba dilihat pada ayat-ayat sebelumnya. Apalagi di dalam kata wa ibadur rahman itu ada wa di depannya. Kata dan dalam bahasa Arab itu adalah harfu atf. Dia adalah huruf yang mengaitkan dengan sebelumnya, berarti ada hubungannya dengan sebelumnya. Yang tidak ada huruf wawunya saja, para ulama akan mencoba mencari apa hubungannya antara ayat yang sedang kita bahas ini dengan ayat sebelumnya. Itu munasabah namanya. Apalagi di sini ada huruf wawunya, yaitu dan wa ibadur rahmani, dan menunjukkan bahwa ini ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Menarik membahas tentang kalimat sebelumnya yang menjadi pondasi dasar agar kita memahami tentang posisi pembahasan ibadur rahman ini. Saya sedikit rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini adalah Al-Furqan. Dia pembeda dan pemisah, tidak mungkin disatukan. Ini adalah ibadur rahman. Ini masyarakat manusia yang tidak kenal dengan Allah yang maha rahman, apalagi beribadah, maka sangat jauh sekali. Di ayat-ayat sebelumnya kata Ar-Rahman muncul juga. Kata Ar-Rahman, silahkan nanti dibuka dalam Al-Quran Karim surah Al-Furqan. Kalau permulaan ayat ibadur rahman adalah ayat ke-63, mengapa menggunakan kata Ar-Rahman?
Itu karena di kata sebelumnya ada juga pembahasan penyebutan kata Ar-Rahman, yaitu ayat yang ke-60. Ayat ke-60, ayat sebelumnya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Kalau dikatakan pada mereka, pada orang-orang kafir itu, sujudlah kalian, sujud, tunduklah, sujud pada Allah yang Maha Rahman. Jawaban mereka adalah qalu wa marrahman. Rahman itu apa? Ya, subhanallah, lihat ya. Ini pertanyaan yang wallahu alam, menurut saya bukan saja sebuah keingkaran, tapi penghinaan. Kalau mengingkari itu artinya dia memang tidak mau tunduk sujud pada Allah yang Maha Rahman. Tapi ini ada unsur penghinaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Mestinya jawaban mereka adalah qalu waman ar-Rahman, wamanir Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Karena dalam bahasa Arab man dan ma itu berbeda. Karena man itu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Kalau ma itu digunakan menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kalau saya katakan apa dengan siapa berbeda. Apa ini, kita katakan ini meja. Kalau siapa ini, nah kita menyebut nama umpamanya. Maka disebutkan perbedaannya adalah yang berakal dan tidak berakal. Maka mereka di sini mengatakan qalu wama Rahman. Rahman itu apa? Artinya mereka bisa jadi memang mereka sangat bodoh, sehingga mereka tidak kenal bahwa Ar-Rahman itu bukan apa. Yang lebih pas adalah waman Ar-Rahman. Yang kedua, bisa jadi mereka paham, tetapi memang mereka ingin menghina ketuhanan, menghina Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, itulah satu kelompok, dan itu selalu ada di setiap zaman. Dan kemudian ini adalah kelompok yang kedua, yang nanti oleh Allah disebut wa ibadur rahman. Di satu sisi ada mereka yang sama sekali tidak tahu siapa Ar-Rahman, bahkan mungkin menghina Allah. Di sisi lain ada orang-orang yang menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman dengan semua sifat dan cirinya. Wa ibadur rahman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang ibadur rahman di penutup surat di surat penutup soal Furqan. Karena sebelumnya Allah membahas tentang mereka-mereka yang ingkar pada Allah yang Maha Rahman. Bacalah dari mulai ayat yang ke-54 sebenarnya. Di 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra." Dialah Allah yang telah menciptakan dari air seorang manusia. Kemudian dia, Allah, menjadikan manusia itu punya nasab dan sihra, punya keturunan dan musahara. Sihra itu artinya saling menikahkan sesama mereka. Wa kana rabbuka qadira, dan Rabbmu itu maha kuasa. Itu pembukanya. Jadi pembuka kalimat Allah ingin menunjukkan bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia itu cuma makhluk yang tadinya tidak ada, bahkan kita disebut pun tidak. Mana ada nama kita? Tidak ada yang mengenali kita sama sekali sebelumnya, karena memang kita tidak pernah ada sebelumnya. Itu bukti bahwa kita adalah makhluk. Maka kita lihat umpamanya dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia satu ilmu, satu berita, bahwa di mana di satu masa manusia itu lam yakun syai'an madhkura, itu bahkan dia tidak pernah disebut sama sekali. Kan tidak pernah ada Budi Azhari sebelumnya. Orang juga tidak tahu siapa dia, tidak ada, memang tidak pernah ada. Sebelum diciptakan tidak pernah ada. Lam yakun syai'an madhkura. Makanya kemudian Allah ingin membuka dengan manusia itu tidak pernah ada. Jadi kalau kemudian muncul manusia-manusia yang ingkar dan lupa bahwa dia hanya makhluk, dia bukan siapa-siapa sebelumnya, maka sungguh itu merupakan sebuah kecelakaan, sungguh itu sebuah kehinaan.
Setelah itu Allah SWT menyampaikan mereka manusia yang diciptakan sedemikian tidak ada apa-apanya, sedemikian hina dan rendahnya itu, artinya hanya diciptakan dari air. Maka ternyata setelah hidup di dunia mereka berulah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Tapi mereka kemudian malah beribadah pada selain Allah. Yang menciptakan Allah, yang memberikan semua fasilitas di dunia gratis ini Allah. Kemudian setelah itu mereka ternyata beribadah pada selain Allah, yang Tuhan selain Allah itu la yanfa'uhum, tidak memberi manfaat, dan la yadhurruhum, bahkan juga tidak bisa membahayakan, sama sekali tidak. Wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira, dan orang kafir itu kerjasama dengan setan sebenarnya. Kemudian wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah kami utus kau wahai Muhammad kecuali sebagai basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira pada orang-orang beriman dan pemberi peringatan kepada mereka-mereka yang seperti itu, orang-orang yang ingkar pada Allah. Begitu seterusnya sampai kemudian Allah menyebutkan tentang Nabi, dan setelah itu tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang Nabi sudah dibuka tadi. Kemudian qul ma as'alukum alaihi min ajr illa man syaa'a yattakhidha ila rabbih sabila. Katakan Muhammad, saya tidak minta kepada kalian itu upah. Jadi waktu Nabi menyampaikan itu gak ada kepentingan duniawi sama sekali. Itu Nabi. Setelah itu ayat setelahnya Allah menyampaikan tentang Allah. Terus yang mengutusmu siapa? Yang mengutusmu adalah Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memujinya. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dia Allah yang maha mengetahui, maha melihat terhadap semua dosa-dosa hambanya. Dan setelah itu Allah menyampaikan tentang dirinya yang maha segalanya dengan maha besarnya. Manusia aslinya hanya air mani yang hina, dari mimma immahin, air yang hina, kemudian menjadi manusia dengan capaian di bumi, yang bumi bahkan bukan debu di semesta ini. Ternyata kemudian menjadi manusia yang angkuh, ingkar, dan sombong. Maka Allah menyampaikan alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit, bumi, itu semua isinya dalam 6 masa. Tsumma stawa 'ala 'arsy, kemudian Allah naik ke 'arsy. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Nah, disinilah di ayat 59 ini Allah mulai mengenalkan dirinya. Siapa yang kalian mau sembah ini? Siapa sebenarnya? Yang mengutus Muhammad itu siapa? Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Maka tanyakan pada yang ahli. Khabir itu orang yang ahli, yang pakar, yang mengerti betul. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus. Tanyakan tentang Ar-Rahman kepada Khabir, kepada Muhammad. Jadi kalau Muhammad menyampaikan kepadamu tentang ketuhanan, tentang Allah, kalian disuruh beriman, itu karena Muhammad itu pakar, Khabir, pakar dan ahli, sangat paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ternyata mereka wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Mereka ketika diminta ayo sujud pada Allah yang Maha Rahman, mereka mengatakan Ar-Rahman itu apa? Anasjudu lima ta'muruna, apakah kami harus sujud kepada yang kamu perintahkan ini, pada Ar-Rahman ini kami suruh sujud? Wazadahum nufura, dan ternyata permintaan Allah untuk supaya mereka sujud kepada Allah itu membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu penjelasan tentang mengapa kemudian Ar-Rahman. Ya, dan di mana Allah mengenalkan dirinya di sini sebagai Ar-Rahman agar manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya puncak dari semua pembahasan kita, bahkan tentang sifat orang-orang yang menjadi hamba Allah yang Maha Rahman itu, sebenarnya garis tengahnya antara mukmin ibadur Rahman dengan orang kafir adalah sujud. Banyak gerakan ibadah kita kalau sholat kita ada berdiri, ada ruku', ada sujud, ada bacaan, ada doa, ada pujian, dan segala macam, ada bersimpuh dan seterusnya. Tapi Allah memilih kata sujud.
karena sujud itu merupakan posisi ketika seorang hamba melepas semua keangkuhannya. Sujud adalah merupakan posisi ketika seorang hamba melepas semua kesombongannya. Mengapa? Karena itu adalah posisi ketika kepala kita sejajar dengan kaki. Manusia sering lupa diri karena menganggap bahwa dirinya hebat, kepalanya dia angkat tegak kepalanya. Dia lupa bahwa dia hanya diciptakan dari air, padahal dia harus bersujud pada Allah ketika kepala yang paling mulia disejajarkan dengan kakinya. Tapi justru di saat manusia di posisi sujud itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Posisi ketika seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya itu adalah posisi saat sedang bersujud. Maka Nabi mengatakan, fa'akthiru fihi du'a faqaminun an yustajabalah. Maka banyaklah berdoa kalau bersujud itu, isi dengan doa-doamu, karena itu adalah posisi yang paling mudah dikabulkannya doa. Maka sujud, mereka-mereka yang tidak kenal Allah tidak pernah bersujud. Tidak pernah bersujud, yang itu merupakan perlambang dua hal. Satu, perlambang lepasnya manusia dari semua keangkuhan dan kesombongannya. Dan yang kedua adalah ketika dia mau menundukkan dirinya, mau mendekatkan posisinya kepada Allah yang telah menciptakannya. Itulah rangkaian latar. Setelah itu semua nanti sudah. Kalau orang-orang itu tidak mengenali Allah yang Maha Rahman, mereka orang-orang yang kafir dan orang-orang yang ingkar itu, maka kemudian Allah menyampaikan, sudahlah, kalau gitu wahai manusia yang mau tunduk, mau taat, mau mendengar Allah dan mau sujud pada Allah, maka Allah kenalkan dirinya. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Allah sampaikan tentang semesta ini, tentang semua yang ada, tentang bahwa semua yang ada yang kalian lihat itu Allah yang menciptakan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama, maha suci, maha barokah, yang telah menciptakan di langit itu buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lampu-lampu di langit sana, ya, bintang-bintang di langit sana, dan kemudian ada rembulan yang juga bercahaya. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dan dia juga Allah yang menciptakan siang, menciptakan malam dan siang bergantian bagi siapapun yang mau ingat dan mau syukur. Sudah? Maka semua semesta ini Allah ciptakan satu untuk membuktikan bahwa dia ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Yang kedua, dia maha kuasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, karena dia menciptakan, dia yang maha kuasa, dia Allah, dia Rabb, maka kemudian kalian diminta untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian target dari semua itu, ketika kita menikmati alam semesta yang indah ini, maka kita diminta untuk liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Diminta untuk zikir, untuk ingat selalu bahwa ada Allah, zikrullah, ingat Allah SWT. Dan yang kedua adalah mereka yang harus bersyukur, zikir, syukur, zikir, syukur. Gabungan dua hal yang luar biasa indah. Begitu ingat, kita berterima kasih. Begitu kita ingat Allah, maka kita akan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu langsung wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha rahman. Ini adalah hamba-hamba yang berzikir dan pandai bersyukur. Maka jadilah ibadur rahman, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan setelah ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin wa shaimat, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah kita mendapatkan sangat banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberi kesempatan berupaya untuk menjadi ibadur rahman.
Sudah kita bahas tentang latar ibadur rahman, bagaimana konteks ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Maka mari kita lihat, saya ingin menyampaikan dua hal saja dalam pembahasan kali ini. Yang pertama tentang huruf alif dalam kata wa'ibad. Wa'ibadu ada huruf alifnya. Wa'ibadur rahman. Yang kedua adalah pembahasan tentang ini masuk dalam bahasan bahasa Arab, yaitu mubtada dan khobar. Di mana mubtada, di mana khobar. Dua hal yang kelihatan sederhana, yang satu pembahasannya hanya huruf, yang satu pembahasannya salah satu kaidah dalam ilmu nahwu, grammar dalam bahasa Arab. Tapi di sinilah kita bisa melihat kemukjizatan Al-Qur'anul Karim, yang para ulama sering menyebut dengan al-i'jaz al-bayani, kemukjizatan penjelasan. Kalau orang-orang beriman itu akrab dengan Al-Quran, lisannya lisan yang terbiasa membaca, terbiasa menyampaikan Al-Quran. Akalnya biasa dipakai, diputar, digunakan untuk menganalisa, mendalami, memikirkan, menyimpulkan, mentadaburi Al-Quran Karim, maka kita akan mendapatkan barokahnya kemukjizatan itu. Sehingga apa yang kita hasilkan dari pikiran kita, apa yang kita untai dalam lisan kita, maka semuanya dalam naungan kemukjizatan. Maka pasti luar biasa. Orang-orang yang mendapat naungan kemukjizatan itu kan luar biasa. Nah, kita mencoba bergaul dengan kemukjizatan itu. Mari kita lihat dua hal ini. Satu alif, tentang tema huruf alif, ada apa dengan huruf alif di situ. Dan yang kedua adalah tentang kaidah dalam tata bahasa Arab, yaitu mubtada di mana khobarnya. Mubtada di mana khobarnya. Terus rahmati Allah SWT. Yang pertama adalah wa ibadur rahman. Permulaan ayat ini wa ibadur rahman. Ada banyak pembahasan sebenarnya di dalam ayat ini, dan saya hanya ingin membahas huruf alif di dalam kata ibad. Kata ibad itu sebenarnya adalah bentuk banyak, bentuk jamak atau bentuk banyak dari kata abdun. Abdun, ain, ba, dal, abdun. Yang abdun itu maknanya sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu hamba. Yang orang Arab pun menyebut budak, hamba sahaya. Budak itu adalah abd. Itu abdun, itu budak sebenarnya. Tapi kan tidak ada di antara kita yang menerjemahkannya Abdullah itu budaknya Allah, kan tidak pas. Tapi betul kata abd itu makna aslinya memang kata abd itu sebutan untuk budak. Dan kita tahu semua budak itu. Budak itu manusia yang tidak dianggap manusia. Manusia setengah barang. Karena dia bisa diperjualbelikan, dia dipekerjakan, jadi bukan manusia yang merdeka. Dan tentu manusia ini yang paling mahal dalam hidupnya adalah kemerdekaannya. Bagaimana ketika dirampas kemerdekaannya, maka hidup jadi susah. Itulah mengapa orang-orang yang di penjara itu umpamanya adalah mereka-mereka yang diambil hal terpenting dalam hidupnya, itu kemerdekaan. Maka ketika menjadi budak, bayangkan itu melebihi dari penjara. Maka abdun itu budak. Kalau kita sebut adalah Abdullah, hamba Allah. Kalau hamba di situ maknanya adalah hamba sahaya dalam bahasa Indonesia atau budak, maka kita dengan Allah itu hubungannya berarti hubungan ketidaknyamanan. Ternyata bukan itu. Karena itulah kita bisa melihat perbedaannya antara budak yang itu adalah manusia yang hina, ya, yang hilang kemerdekaan hidupnya, dengan abdun kalau dia diikat, kalau dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran mahal sekali. Karena bentuk banyaknya abdun disandarkan kepada Allah menjadi ibad. Harus diketahui bahwa di dalam Al-Quran dari kata abdun juga munculnya bukan ibad tapi abid. Abid, ain,
ba, ya, dal. Nanti silakan mungkin di search dalam Al-Quran, dicari tentang abid dan ibad. Dua-duanya akar katanya sama, yaitu abdun. Para ulama menyampaikan, di antaranya dalam buku Lataif Qur'aniyah Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau menyampaikan bahwa ibad itu, ibad yang menggunakan alif itu, beliau menyebutnya dengan alif ini menjadi aliful izzah atau aliful rif'ah, alif yang menunjukkan kemuliaan dan ketinggian. Tapi dalam kata abid, abid yang itu ain ba, tapi bukan alif tapi ya, ya titiknya dua di bawah, abid yang akar katanya juga sama abdun, beliau menyebutnya sebagai ya udzillah, ya huruf ya yang menunjukkan kehinaan. Nah, sama akarnya sama ini, akarnya sama, dari abdun menjadi ibad, abdun menjadi abid. Kenapa? Di dalam Al-Quran Al-Karim dua kata ini ada dua-duanya, dua-duanya ada. Tapi penyebutan ibad di dalam Al-Quran jauh lebih banyak daripada abid, karena ibad itu disebutkan sekitar 100 kali. Adapun abid disebutkan hanya 5 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Dan ibad hampir kesemuanya maknanya adalah mukminun, orang-orang yang beriman. Adapun abid, pembahasan abid itu konteksnya selalu konteks orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mempermainkan dan menghina Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diadili nanti di akhirat dikarenakan tersesat oleh setan dan kemudian bertarung dengan setan, sebagaimana dalam surat Qaf. Dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang setan, qarin, qala qarinu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Si setan qarin itu berkata, ya Allah, bukan saya yang menyesatkan dia, dia saja yang ingin sesat, dia dalam kesesatan nyata, bukan saya menyesatkan. Maka nanti dibentak oleh Allah Subhanahu wa taala, qala la takhtasimu ladayya laqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah, kalian jangan berdebat di hadapanku. Manusia yang tersesat, setan, jangan berdebat di hadapanku. Mengapa? Karena dulu di dunia telah aku kirimkan kepada kalian ancaman-ancaman ini, tentu melalui Rasul. Ma yubaddalu qawlu ladayya. Lihat, ma yubaddalu qawlu ladayya. Keputusan hari ini bahwa kalian akan diazab sudah tidak mungkin lagi diganti. Penutupnya adalah wa ma ana bidhallamin lil abid. Nah, itu kata abid muncul. Dan aku, kata Allah, tidak pernah menzalimi hamba-hamba itu. Tidak ada. Jadi kalau Allah menyiksa, bukan Allah zalim, karena memang kalian yang rusak. Abid di sini pembahasan tentang orang-orang yang tersesat, yang akan mendapatkan azab Allah waliyadzubillah. Maka abid itulah maknanya bahwa dia ya-nya adalah ya'udzillah. Dianya ya yang menunjukkan kehinaan. Tapi ibad, alifnya naik ke atas gitu. Jadi dia naik izzah dan rif'ah. Dia tinggi dan dia mulia. Salah satunya adalah ayat yang kita bahas, wa ibadur rahman. Dan ibad dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Walau akarnya adalah budak, lihat manusia itu, tapi dia bisa bergeser. Kalau dia bersandarnya kepada selain Allah jadi abid, hidup pasti akan hina, sampai di akhirat akan lebih hina lagi. Kalau manusia ini mau menjadi mulia, mau menjadi tinggi, sematkan alif di sana, dia harus menjadi ibad, dan syaratnya adalah diidhofahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disandarkannya, ditempelkan, hamba harus menempel kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa ibadur rahman, yaitu hamba Allah yang Maha Ar-Rahman. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini dirinya sebagai Ar-Rahman. Allah mungkin kok menyebut nama Allah wa ibadullah, maknanya sama. Atau menggunakan nama Allah yang lain, umpamanya Allah ingin menyebut dirinya sebagai Al-Qahhar, Al-Jabbar, umpamanya yang maha memaksa, yang punya kekuatan yang bisa mengalahkan dan menghancurkan, umpamanya wa ibadul jabbar, bisa, maknanya juga hamba Allah. Tapi tidak, Allah kenalkan
Allah kenalkan dirinya dengan wa ibadur rahman. Karena kata ar-Rahman, di kata ar-Rahman menunjukkan bahwa di sana ada kasih sayang, ada rahmah di sana, ada sayang di sana. Jadi hamba-hamba Allah yang akan kita bahas dengan seluruh sifat-sifatnya ini adalah kalau itu dilakukan oleh para hamba, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Sentuhan kata ar-Rahman di sana. Jadi manusia jangan sampai mendapat disematkan ya zillah, tapi harus mendekat kepada Allah agar kita mendapatkan aliful izzah war rif'ah. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang mubtada, di mana khobarnya. Ini belajar sedikit bahasa Arab. Mubtada dalam bahasa Arab itu kata mubtada itu artinya sesuatu yang memulai. Jadi kalau ada kata mulai, tiba-tiba muncul satu kata, ya yang itu kata itu muncul dan itu adalah isim, maka dia berarti mubtada. Tiba-tiba saya berkata umpamanya meja. Itu kata pertama yang keluar dari lisan saya sekarang, maka dia mubtada. Tinggal orang nungguin, memang meja kenapa? Oh, saya katakan meja ini baru. Maka meja menjadi mubtada, baru menjadi khobar. Karena khobar itu yang mengabarkan tentang kata yang tadi saya sebut. Kalau saya sebut umpamanya siang, ya, siang, atau tiba-tiba saya bilang matahari, oke, itu kata pertama yang keluar, benda yang keluar itu kemudian itu mubtada. Seorang lagi menunggu mau bicara apa tentang matahari, saya katakan matahari bersinar terang, khobar. Maka ini para ulama membahas. Begitu Allah memulai wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha rahman, mubtada. Kemudian kita menunggu, apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau disampaikan ayat tentang ibadur rahman, tentang hamba Allah yang maha rahman, di mana khabarnya? Itu dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa khabarnya adalah ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Semua sifat itu menjadi khabar. Jadi berarti menjadi begini, dan hamba Allah yang maha rahman adalah yang punya sifat ini. Kalau menurut Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyebutnya ada 11 poin. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya, walaupun kalau dihitung lebih detail lebih dari 11. Jadi mubtada'nya, permulaan katanya adalah ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman. Kemudian ketika kita bertanya, memang kenapa dengan ibadur rahman? Oh, sifatnya ini. Ini pendapat pertama para ulama. Ya, jadi kata setelahnya dan berikutnya semua sifat tentang ibadur rahman menjadi khabar. Tapi ada satu pendapat yang menarik, yang lain. Di mana khabarnya? Khabarnya bukan sifat itu. Karena sifat itu adalah merupakan sifat untuk ibadur rahman. Tetapi di mana khabarnya? Khabarnya adalah di ayat yang terakhir, hampir terakhir. Ulaika yujzaunal ghurfah. Jadi wa ibadur rahman ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Yaitu ulaik, merekalah yujzaunal ghurfah, yang akan diberikan oleh Allah balasan berupa surga yang tinggi. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Nah, itu berarti kalau kita gabung, padahal itu ayat di belakang. Ayat itu di belakang. Setelah selesai semua pembahasan sifat-sifat ciri-ciri ibadur rahman, kemudian setelah itu masuk kepada penutupnya adalah mereka itu dengan semua sifat yang mereka punya ini, maka mereka berhak mendapatkan surga yang tinggi. Maka kalau digabung, karena mubtada khabar kalau kita dekatkan begitu, ya, kalau ini kan artinya ada jeda yang panjang sekali tentang sifat ibadur rahman. Maka kalau digabungkan menjadi wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha rahman itu ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman itu akan diberikan balasan surga yang tinggi. Itu kalimat lengkapnya, mubtada dan khabarnya. Orang-orang yang hamba Allah yang maha rahman itu akan mendapatkan balasan surga Allah yang maha tinggi. Tinggal pertanyaan berikutnya adalah, baik, karena saya ingin mendapatkan surga yang tinggi, ingin mendapatkan bahagia yang sesungguhnya dengan surga itu, maka bagaimana supaya saya bisa menjadi ibadur rahman? Maka jawabannya adalah, lihatlah semua sifat ciri-ciri yang telah disebutkan antara mubtada dan khabarnya. Karena ini menjadi menarik. Para ulama mengatakan ini namanya tashwiq. Tashwiq itu artinya adalah
membuat orang penasaran dalam bahasa kita. Jadi begitu disebut, kalau khobarnya adalah ulaika yujzaunal ghurfah bima sabaru, yang mereka berhak mendapatkan surga Allah karena kesabarannya, berarti kita dibikin Allah penasaran. Allah menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman. Kemudian ciri-ciri disebutkan 1, 2, 3, 4, begitu banyak cirinya, ya ada belasan cirinya. Orang penasaran, baik, oke, baik, iya. Setiap ciri disebut kita bilang, iya, maunya apa? Setelah disebut ciri baik, maunya apa? Ternyata ujungnya sangat mengejutkan. Ujungnya adalah kemuliaan yang Allah berikan berupa surga yang tinggi bagi ibadur rahman, mereka yang memiliki semua sifat di atas tadi. Itu membuat kita kita mendapatkan semacam kejutan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang dengan sifat seperti itu, maka dia yang berhak mendapatkan ketinggian, kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga Allah. Al-ghurfah adalah surga Allah yang tinggi. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Hari ini saya dirahmati, ini adalah pembukaan tentang ibadur rahman, yang setelah ini insyaallah akan disampaikan tentang apa saja sifat dan ciri-ciri dari ibadur rahman. Semoga kita semua menjadi ibadur rahman. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.